al-awqatul lati tuhramu fiha shalah. Ini yang kemarin banyak kita sebutkan, yaitu waktu-waktu yang diharamkan sholat di dalamnya. Jadi tidak semua waktu itu boleh sholat. Ya. Tidak semua waktu kita boleh sholat. Ternyata ada waktu yang haram hukumnya sholat. Bahkan ini bahasanya tuh tukrahu karahata tahrim. Memang mengandung dosa kalau dilakukan. Ya. Apa saja waktu itu? Al-awqatul lati tuhramu fiha shalah ada 5. Ya. 3 yang berhubungan dengan zaman, dengan waktu. 3 yang berhubungan dengan pengerjaannya. Ya, yang 3 itu, yang pertama, 3 yang pertama, yaitu min tulu'i syamsi hatta tarfi'a qadra ramhin fi ra'yil 'aini al-mujarradah. Yaitu min tulu'i syamsi, mulai dari terbitnya matahari hingga terangkat matahari itu seukuran ramhin, seukuran tombak. Ya, jadi mulai terbit matahari sampai masuk waktu duha itu haram hukumnya sholat. Ya. Masalah sholat syuruk gimana? Nah, ini ada ulama yang mengatakan selain sholat syuruk. Ya, selain sholat syuruk atau sholat isyraq boleh. Maka sholat yang lain tidak boleh. Ya, nanti mulai terbit matahari sampai full terbitnya, bahkan sudah terangkat seujung tombak, seukuran 15 menit atau 20 menit setelah syuruk. Kalau syuruknya jam berapa sekarang? 6:07, 10. 10 lah misalnya. Maka berarti lewat 6:30 baru boleh melaksanakan sholat lain. Entah itu sholat duha. Ya, jadi masuk sholat, termasuk waktu masuknya sholat duha di situ. Seukuran setelah terbitnya matahari sampai full terbitnya seukuran ya. Karena katanya hikmahnya, karena kita tidak menyerupai orang-orang penyembah matahari. Dan dalam hadis Nabi disebutkan ketika itu tanduknya iblis itu mulai tumbuh, ya. Mulai tumbuh. Artinya kita enggak menyerupai lah waktu ibadahnya mereka yang penyembah matahari. Ketika matahari terbit mereka nyembah, sholat, ibadah. Matahari terbenam mereka pun sholat. Beda dengan waktu isyraq. Yang kedua, waktu yang diharamkan adalah istiwa asy-syamsi hatta tazul. Ketika matahari itu berada di atas kepala kita. Mulainya dari semenjak sama deh. Ketika matahari mulai masuk waktu duha nih ya. Mulai masuk waktu duha ketika matahari terbit, sudah melewati batas tombak. Tadi jam berapa? Kalau sekarang jam 6:30. Itu sudah boleh sholat sampai kapan? 20 menit, ada yang mengatakan 30 menit sebelum sholat zuhur. Nah, 30 menit sebelum sholat zuhur itu yang diharamkan. Tapi ulama mengatakan ini waktunya sebentar sekali, berarti nggak nyampe 30 menit. 15 menit lah. Ya, 15 menit. Berarti sebelum 15 menit waktu sholat zuhur masih boleh waktu sholat, masih boleh sholat duha. Atau sholat yang lain masih boleh. Afdalnya waktu sholat duha nanti ada disebutkan itu ketika jam 9-an lah, ya, ketika matahari sedang menyengat. Nah, jadi ketika matahari di atas kepala atau mulai masuk ke atas kepala sampai dia condong, itu diharamkan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, minal isfirar hatta taghruba. Mulai dari matahari itu menguning di sore hari ketika berada di atas istilahnya matahari sore. Kalau pagi sunrise, ini sunset. Nah, mulai sunset itu waktunya haram sampai taghruba, sampai dia tenggelam habis.
Kalau sudah tenggelam, masuk waktu sholat maghrib, boleh untuk melaksanakan sholat. Ini yang berkaitan dengan waktu ya. Yang berkaitan dengan pengerjaan, 2, ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu'a syamsi. Setelah kita mengerjakan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Ya. Sudah sholat subuh nih sekarang, haram hukumnya sholat. Sampai nanti terbit matahari. Yang kedua, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi 5 waktu itu. Saya simpulkan, yang pertama diharamkan sholat ketika matahari terbit hingga dia melewati naik sedikit seukuran tombak, itu bahasanya. Yang kedua, ketika matahari berada tepat di atas kepala kita, ukuran 15 menit atau 20 menit lah. Yang ketiga, ketika matahari menguning sampai dia tenggelam. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kelima, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ingat 5 waktu ini, 5 kondisi ini diharamkan sholat. Ya. Namun tidak semua sholat diharamkan. Tidak semua sholat. Ada beberapa sholat yang dibolehkan. Yang diharamkan dulu. Yang diharamkan sholat di waktu yang haram ini, yaitu an-nafilatu dzatus sababil mutaakhir. Sholat sunnah yang memiliki sebab belakangan. Artinya duluan sholat dari sebabnya. Misalnya sholat istikharah. Sholat istikharah itu duluan sholat atau duluan sebab sholat. Misalnya orang cari jodoh. Ada 2 perempuan, yang si A atau yang si B. Milih dulu apa sholat dulu? Sholat dulu ya. Berarti sebabnya belakangan. Ya, sebabnya di akhir. Ini sholat, ini sebab. Jadi duluan sholat, sebab terakhir. Ini namanya sebabnya sebab mutaakhir. Maka sholat yang sebabnya di akhir itu hukumnya semuanya haram. Ya. Misal lain, misalnya sholatus safar, sholat safar, sholat sunnah safar. Ada orang nak bepergian, dia nak sholat sunnah. Tapi waktu ini, waktu sore, sudah sholat asar dia. Safar dulu, berjalan jauh dulu, apa sholat dulu? Sholat dulu kan? Maka hukumnya haram di sini. Ya, hukumnya haram. Nah, jadi di antara sholat yang diharamkan atau karena sebabnya di akhir, ya ini sunnatul ihram. Orang sholat sunat ihram. Sebelum pakai pakaian ihram itu sunnah, hukumnya sholat. Nah, dia sholat dulu atau pakaian ihram dulu tuh? Sholat dulu baru pakaian ihram. Ini namanya sebab di akhir, haram hukumnya. Sholat istikharah. Sholat sunnah mau keluar rumah. Jadi keluar rumah itu ada sholat sunnahnya juga ternyata. Maka kalau mau keluar rumah dan sholat, jangan di waktu asar, jangan di waktu yang haram 5 tadi. Tapi kalau waktu zuhur boleh, waktu isya boleh, waktu ba'da maghrib pun boleh. Ya. 3. Yang keempat, sholat sunnah safar tadi itu haram juga. Kemudian sunnatul qatl, salat sunnah perang, orang berperang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya haram ketika di waktu haram. Kemudian salat sunnah hajah, minta hajat. Minta hajat juga salatnya dulu baru hajatnya diterima, diturunkan oleh Allah. Ini hukumnya juga haram. Baik. Ini yang pertama, golongan pertama daripada salat yang diharamkan dalam waktu haram yang 5 itu. Yang kedua, an-nafilatul mutlaqah, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang tidak ada namanya. Pokoknya dia nak salat. Kebanyakan waktu kosong dia nak salat, silakan. Ibu-ibu, salat sunnah itulah habis semua. Salat duha habis semua, sudah diamalkan semua, saking rajin. Selesai semua. Salat syuruk sudah, salat duha sudah, salat taubat pun sudah, salat hajat sudah. Semua salat sunnah dah ini, makin rajinnya. Bingung lagi nak salat apa sih? Salat sunnah
sholat tidak ada namu. Sama dengan puasa, ada juga puasa mutlak namanya. Orang yang lagi tidak mood makan misalnya, maka boleh puasa kapan saja, setiap hari boleh puasa. Puasa tanpa nama, puasa sunnah mutlak namanya. Begitu juga sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak hiya allati laisa laha sabab wala waqt. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya. Ya. Tidak ada sebab, tidak ada waktu. Wa fi hukmihima, sama juga dengan sholat tasbih atau waktu-waktu yang sholat yang laisa laha sababun wala waqtun ma'in, atau sholat-sholat yang lain, maka ini hukumnya haram. Ya. Jadi sholat mutlak, sholat tasbih di waktu haram itu hukumnya haram, tidak boleh. Ini haram memang dosa ya. Jangan ngerjakan. Jangan dikerjakan. Ini kita mau sholat, bukannya dapat dosa malah bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Maka kita perlu beribadah dengan ilmunya. Ya, makanya Nabi mengatakan ahlul ibadah dibandingkan dengan ahlul ilm, maka lebih afdal ahlul ilmi, karena mereka akan beribadah sesuai dengan ilmunya. Sementara orang yang ahli ibadah nggak ada ilmu, maka dia akan beribadah yang justru membahayakan dirinya sendiri. Maka kita perhatikan sholat-sholat itu, ada tidak sebabnya? Baik. Nah, dikecualikan dengan beberapa sholat, misalnya sholat di Makkatul Mukarramah, ay al-masjidu wa ghairuhu min hududil haram. Artinya di sekitaran Masjid Haram, di Masjid Haram dan sekitar haramnya. Ya. Maka kalau kecuali di sini nggak ada haram-haramnya. Ya. Kalau di Villa Kenali kita mau sholat safar, hukumnya haram ketika waktu haram. Tapi kalau sudah di Masjid Haram, tidak ada haram-haramnya. Ya. Ya. Paham ya? Salat istikharah. Jadi di Masjid Haram tidak haram. Bukan karena Masjid Haram pula tidak. Ya. Jadi di sisi Ka'bah kita mau sholat hajat, sudah asar, ini tidak apa-apa. Hukumnya boleh. Nah, kemudian kecuali lagi di hari Jumat, ketika tadi salah satu waktu diharamkan ketika matahari di atas kepala istiwa. Nah, semua hari itu diharamkan waktu itu kecuali hari Jumat. Hari Jumat nggak haram. Ya, jadi mau sholat apapun di hari Jumat sebelum masuk waktu sholat Jumat itu boleh. Ya, boleh. Mau sholat hajat, mau sholat mutlak sambil nunggu waktu sholat Jumat masuk, boleh nih. Tapi kalau hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, hari-hari yang lainnya selain hari Jumat itu haram. Paham ya? Nah, ini semua yang diharamkan. Kemudian wala yahrumu qada'us shalah fi hadhil awqatil khamsah. La yahrumu, tidak diharamkan. Nah, ini yang kita pegang ya. Jadi boleh melaksanakan qada'us shalah. Qada'us shalah, salat-salat yang kita tinggalkan di waktu-waktu yang lalu kita kerjakan di waktu haram ini boleh. Waktu sekarang pokoknya 5 waktu yang diharamkan tadi. Wa kadzalika an-nafilatu dzatus sababil mutaqaddam. Dan boleh juga melaksanakan salat sunnah yang sebabnya didahulukan. Tadi yang diharamkan kalau sebabnya di akhir ya. Haram hukumnya. Tapi kalau sebabnya dulu itu boleh. Seperti apa? Salat sunnah wudu. Atau salat tahiyatul masjid. Kita masuk dulu atau salat dulu? Masuk dulu ya. Masuk dulu. Jadi sebabnya dulu baru salat. Itu boleh. Atau wudu dulu baru salat. Meskipun di waktu haram ini boleh.
Tapi sebagian ulama tidak mengamalkan hal ini. Dia masuk masjid, sebagian ulama tidak mengamalkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Mereka lebih memilih duduk dan menggantikannya dengan membaca kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Ini dapat mengganti posisi salat tahiyatul masjid ketika kita berada di waktu haram. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh dan tidak diharamkan. Dan al-muqarin, waktunya yang berbarengan. Jadi salat sunnah itu ada yang sebabnya dahulu, ada yang sebabnya belakangan, ada yang sebabnya serempak. Ya, sebab salat itu berbarengan dengan waktunya. Seperti salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, gerhana itu kita salat karena gerhananya didahulukan atau diakhirkan. Tidak, karena berbarengan. Bahkan tidak boleh lagi salat gerhana kalau gerhananya sudah lewat atau gerhananya belum masuk. Waktu salat gerhana ya ketika gerhana, begitu. Baik. Kecuali dia idza qasada iqa'us shalah fil waqtil muharram batahrum. Kecuali waktu gerhana ini panjang ya. Mulai dari waktu yang tidak diharamkan sampai waktu haram. Misalnya gerhana bulan. Waktunya mulai dari tadi jam 3 sampai jam 5. Ya. Artinya sampai setelah waktu sholat subuh. Maka dia sengaja milih waktu haram. Nah, ini haram tetap. Ya. Maka upayakan kalau sholat gerhananya di waktu yang ada di waktu yang tidak haram, sholatlah di waktu itu, jangan nunggu di waktu haram. Kemudian terakhir, hukum sholat waktu khutbatul Jumat. Hukum sholat ketika khutbah Jumat. Idza sa'idal khatibu 'alal minbar, ketika naik khatib ke atas mimbar, harumatis sholatu bil ijma'. Haram hukumnya sholat menurut kebanyakan ulama. Ayyan kanat, sholat apa saja. Walau kanat qada'an 'alal fauri, sekalipun sholat qada'. Sholat qada' itu ada sholat yang wajib dia laksanakan sekarang, ada yang tidak wajib dia laksanakan sekarang. Yang wajib dilaksanakan sekarang itu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka wajib dia qada' sekarang juga. Bahkan tidak dianggap sholat sunnahnya kalau dia tidak melaksanakan qada' itu dulu. Itu sekarang wajib segera. Tapi kalau tidak sengaja disebabkan uzur-uzur yang tadi, dia nggak wajib segera. Nah, jadi sholat qada' itu tidak boleh dilakukan. Yang fauran tadi tidak boleh dilakukan di waktu khutbah Jumat. Nah, itu katanya. Illa sunnat tahiyatul masjid, kecuali sunat tahiyatul masjid boleh. Tetapi yajibu takhfifuha, wajib hukumnya dia diringankan, meringankan, singkat aja. Tidak usah yang muluk-muluk ya, tidak usah yang panjang-panjang ayatnya, cepat-cepat. Wala yazida fi rak'ataini, tidak boleh juga nambah-nambah rakaatnya, cukup 2 aja. Paham ya? Nah, jadi ketika terlambat masuk masjid waktu sholat Jumat, silakan nak sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak boleh sholat yang lain. Sholat apapun itu tidak boleh, termasuk sholat qada' tadi tidak boleh. Wah kata ini untuk laki-laki. Nah, barangkali untuk ibu-ibu juga sebetulnya sudah boleh untuk melaksanakan sholat zuhur di waktu mulai azan sholat Jumat. Tetapi alangkah lebih baiknya tunggu selesainya khutbah Jumat. Apalagi rumah dekat masjid, bisa kita dengar hikmah-hikmah daripada khatib yang disampaikan oleh khatib. Hakadha wallahu a'lam bishawab.